putra baginda Kita Nabi mendengarkan Muhammad sedikit sallallahu banyak alaihi tentang wasallam kubur yang baqi bernama pada Ibrahim, Ustaz dan Rafiq. juga ada Imam Malik dan Imam Nafi yang juga dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah pemakaman daripada Utsman bin Affan? Para jamaah nampak tak di depan kita tu ada dinding berwarna biru, nampak? Okey, di bawahnya tersebut ada makam daripada Khulafaur Rasyidin, iaitu Utsman bin Affan. Di bawahnya para jamaah ada makam daripada Utsman bin Affan. Lalu para jamaah jalan lagi kat sini, paling ujung ni ada makam daripada ibu susuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Halimatus Sa'diyah. Beliau bukan orang Mekah, tapi dia meninggal bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi beliau dimakamkan di kota Madinah karena saking cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah meninggalkan dia di kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dekat sana juga ada makam daripada sahabat Hurrah. Dekat sana tu nampak bangunan para jamaah, di tengah-tengah tu ada bangunan masyal ya, ataupun makam masal. Di sana ada sahabat Hurrah yang para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak sahabat yang dimakamkan dekat sana. Itu sahabat Hurrah. Lalu para jamaah, di manakah pemakaman daripada isteri baginda Nabi Muhammad? Makam daripada isteri baginda Nabi Muhammad dengan tempat itu ada tulisan. Jadi ini di kubur baqi. Itu di bawahnya terdapat isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 isteri baginda yang dimakamkan di sana pada Allah. Yang lainnya dimakamkan di kota Makkah. Siti Halimah binti Siti Khadijah dimakamkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya kita sembilan dimakamkan di dekat dengan Inggris. Dan di samping tersebut para jamaah ada makam daripada putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahrah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika itu datang malaikat pengambil nyawa, datang kepada baginda Nabi Muhammad, mengetuk pintu rumah baginda. Sampai di rumah baginda, para jamaah, malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, kalau engkau bersedia." Agak-agak kalau kita macam tu para jamaah, misalnya Pak siapa namanya? Salim. Pak Salim, datang malaikat pencabut nyawa. Aku akan mencabut nyawamu Pak Salim kalau engkau bersedia. Agak-agak mau tak Pak Salim? Tak mau kan? Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menerima para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ketika malaikat pencabut nyawa mengangkat nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di leher, Nabi Muhammad mengatakan, "Berhenti dulu malaikat. Berhenti dulu." Berhentilah malaikat, menahan para jamaah rasa sakit apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengambil nyawa. Beginilah rasa sakitnya umatku nanti ketika umatku diambil nyawanya. Iya, kata malaikat. Maka apa yang dikatakan bagi dia malaikat, tolong aku mau rasa sakit itu aku ambil semua, sehingga umatku nanti tak merasakan rasa sakit yang dialamiku pada saat ini. Itu dari saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad pada saat itu para jamaah meminta semua rasa sakitnya diambil oleh baginda Nabi Muhammad. Cuma Allah Allah menerima hanya separuh saja. Separuh rasa sakit umat Nabi Muhammad diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa sakit sakaratul maut umat muslim diambil separuhnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking cintanya kepada kita semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah para jamaah dimakamkan putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga putra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada pertama kali seorang sahabat yang dimakamkan dekat sini, yaitu bernama Utsman bin Maf'un. Ada seorang sahabat Utsman bin apa? Bin Maf'un. Mat'un. Jadi dia datang dari kota Mekah, kaum Muhajirin datang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum Muhajirin ini yang ikut dengan baginda. Kaum Ansar adalah orang yang tinggal di Madinah yang menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya di kota Madinah, para jamaah beberapa tahun sudah hidup dengan baginda, meninggal satu sahabat yang bernama Utsman bin Maf'un, lalu dimakamkan di pemakaman Baqi ini para jamaah. Jadi yang meninggal pertama di pemakaman Baqi ini adalah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maf'un.
Mat'un. Ada Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, ada Utsman bin Mat'un, orang yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Kenapa dikatakan pemakaman Baqi Al-Gharqad? Dulu di sini para jamaah ada pokok gharqad namanya. Pokoknya berduri. Tajam durinya pada saat itu. Banyak pokok gharqad. Itu ada dinding yang berwarna biru. Itu perluasan semuanya para jamaah. Yang itu perluasan. Jadi asal mula pemakaman Baqi itu di antara pemakaman Utsman bin Affan sampai ke ujung sana. Jadi selebihnya itu adalah perluasan daripada pemakaman Baqi Al-Gharqad. Dan pemakaman dekat sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah berbeza dengan di Singapura. Apa perbezaannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Ada yang mengatakan bahwa orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi ini hanya dimakamkan selama 3 bulan sahaja. 3 bulan dimakamkan, lalu dia diangkat. Setelah menjadi tulang, dia diangkat tulangnya, diletakkan di tempat lain. Pasal setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sering ada orang yang meninggal dunia. Jadi diganti dengan jenazah yang baru. Jadi banyak di sini para jemaah kalau kita lihat pemakamannya dikasih batu. Ini menandakan bahwa ini pemakaman yang masih baru dan selalunya disiram dengan air. Nampak tak masih basah? Ini disiram dengan air para jemaah biar apa? Baunya tak keluar. Lalu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenazah yang dimakamkan dekat sini tidak dikasih tanah. Jadi ada lubang, jenazahnya dimasukkan lalu dikasih batu. Lalu di atasnya dikasih kayu. Jadi tanah tak masuk ke dalam perkuburan. Karena kalau tanah dimasukkan dalam perkuburan maka susah untuk diambil. Betul? Jadi para jemaah yang dirahmati ketika sudah sampai ketika sudah sampai perkuburan, ketika sudah sampai 3 bulan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah itu akan diambil lagi. Diambil tulangnya diganti dengan jenazah yang baru para jemaah yang dirahmati Allah. Cuma bahagia orang yang meninggal di Madinah bahagia karena kita semua ini mendoakan Ahlul Baqi. Kalau di Singapura siapa yang nak mendoakan kita? Tapi kalau meninggal di kota Madinah, karena kita dianjurkan oleh baginda, kalau bisa engkau bertahan, bersabar atas panas di Madinah, bersabar atas kesusahan di Madinah, dan engkau harus bersabar untuk tinggal di Madinah. Kalau bisa engkau mati di Madinah Al-Munawwarah, dan insya Allah akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terbukti para jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang meninggal di Madinah ini kebanyakan orang-orang baik, Baji. Pernah suatu ketika haji tahun lalu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada jemaah haji dari Indonesia sampai di sini meninggal dalam keadaan sujud. Dia ingin melaksanakan haji. Sebelum melaksanakan haji, pagi siangnya mau ke Mekah, paginya dia meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita insya Allah para jamaah diberikan oleh Allah kesempatan untuk setiap tahun datang ke pemakaman Baqi, dan semoga kita diberikan juga izin oleh Allah kalau memang takdir kita baik meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah di pemakaman Baqi ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disinilah para jamaah di pemakaman Baqi ini. هنا للنساء هنا النساء. طيب والرجال من الداخل او الحين غفل والله غفلها. لا طيب خلاص انتوا ارجعوا هنا او قدام بعتهم الزياره عشان ما تزحمون الطريق. هذه للنساء. طيب. هنا المناظر للنساء. هناك جرى عرب. قدام فيهم هناك الساحه مفتوحه. pemakaman Baqi ini insya Allah kita hadapkan. Bagi dia orang ini bid'ah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi. Ya ahlal Baqi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dar qaumin mu'minin. Dar qaumin Wa mu'minin. inna insyaallah Insyaallah. ta'ala bikum lahikun. Nas'alullaha lana Lana wa lakum wa lakum al-afiyah al-afiyah wa nadkhulul jannah wa nadkhulul ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampaikan salam kepada Ahlul Baqi. Itulah dia Ustaz Rafiq daripada Madura. Beliau lahir di Mekah, jadi banyak tahu tentang kelebihan Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.